Loh, kalau Rafale dibilang kalah di India, kenapa Indonesia malah tambah pesanan? Pertanyaan ini jadi ramai usai kunjungan Presiden Prancis Emmanuel Macron ke Jakarta Mei lalu. Bukan cuma disambut hangat, tapi juga disambut dengan surat pernyataan minat baru. Ya, Indonesia resmi menandatangani letter of intent untuk membeli Rafale tambahan. Tidak disebutkan jumlah pastinya, tapi cukup bikin dunia bertanya-tanya. Indonesia serius beli lagi pesawat yang katanya kurang efektif di perang India-Pakistan? Jawabannya ternyata tidak sesederhana headline. Rafale bukan jet sembarangan. Diperkenalkan Angkatan Udara Prancis tahun 2001, jet ini adalah paket lengkap generasi 4.5. Mulai dari avionik mutakhir, persenjataan yang fleksibel, sampai survivabilitas yang sangat tinggi. Radar RBE-2 AESA yang dikembangkan Thales memberikan keunggulan deteksi jauh dan pelacakan multitarget, jauh di atas radar mekanis F-16 dan Su-30 Indonesia. Belum cukup, tambahkan Spectra, sistem peperangan elektronik canggih yang mengintegrasikan radar warning receiver, jammer aktif, dan chaff dispenser. Sistem ini memberi perlindungan menyeluruh terhadap ancaman rudal udara dan darat. Artinya, jet ini bisa masuk ke wilayah penuh rudal dan keluar dengan senyum. Lalu, soal senjata. Rafale punya 14 hardpoints, bisa bawa 9 ton persenjataan, termasuk Meteor BVR, rudal udara ke udara beyond visual range dengan jangkauan lebih dari 120 mil, dan Scalp EG, rudal jelajah untuk serangan presisi. Kombinasi ini membuat Rafale tidak hanya unggul dalam dogfight, tapi juga dalam serangan strategis ke darat atau kapal. Kenapa cocok untuk Indonesia? Karena wilayah udara kita luas, dari Natuna ke Papua, dari Miangas ke Merauke. Jangkauan operasional Rafale bisa lebih dari 2.300 mil. Daya tahannya lebih dari 10 jam dengan air refueling. Cocok untuk patroli maritim, pengawasan, dan bahkan show of force di wilayah strategis seperti Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Bagaimana kalau dibandingkan F-16 kita? F-16 Block 52ID masih pakai radar generasi lama, tidak punya IRST, belum punya self-defense electronic suite sekompleks Rafale. Su-27 dan Su-30, walau punya jangkauan bagus dan rudal R-77, kelemahan utamanya adalah sensor fusion yang buruk dan sistem komunikasi yang belum terintegrasi dalam jaringan modern. Rafale, di sisi lain, memang dirancang untuk perang terintegrasi, network-centric warfare. Bukti di lapangan, TNI AU pernah uji coba langsung. Rafale bisa mendeteksi 3 F-16 dari jarak 140 km. Nggak cuma deteksi, tapi juga bisa lock ketiganya. Bahkan saat masuk jarak 70 km, muncul gambaran visual. Siapa lawannya, senjata apa yang dibawa, dan kira-kira pantas nggak ditembak duluan. Dan lebih gila lagi, Rafale bisa lacak 40 target sekaligus. Pilotnya tinggal milih, eliminasi sekarang, atau nanti pas pulang. Ini bukan klaim marketing, ini pengakuan resmi dari pilot TNI AU sendiri. Jangan lupa juga fitur FSO, Front Sector Optronics. Sistem ini mencakup IRST, kamera elektrooptik, dan pencitraan inframerah. Fungsinya, mendeteksi dan melacak jet tempur lawan secara pasif. Artinya, lawan nggak tahu kalau mereka sudah di-lock. Dan ketika rudal meluncur, baru mereka sadar. Tapi, biasanya sudah telat. Rafale bukan hanya bisa lihat lebih dulu, tapi juga bisa tembak lebih dulu. Dan di era modern, prinsip first look, first shot, first kill adalah segalanya. Apalagi di BVR. Dalam skenario perang udara modern, siapa duluan lihat, itu yang menang. Nah, gimana soal Rafale kalah di India? Kita perlu jujur, ya, India kewalahan. Tapi bukan karena Rafale-nya, tapi karena doktrin, komunikasi tempur, dan pilot readiness yang belum sepenuhnya optimal. Jet canggih itu ibarat HP flagship. Kalau yang pakai cuma tahu buka kalkulator, ya kalah juga sama HP kentang tapi ngerti fungsi. Indonesia tampaknya belajar dari itu. Makanya, yang dibangun bukan cuma skadron Rafale, tapi juga sistem pendukungnya, data link, command center, pelatihan pilot, dan integrasi dengan sistem pertahanan yang lebih modern. Dan yang menarik, kita nggak cuma beli Rafale. Dalam satu paket niat, kita juga ngobrolin kapal selam Scorpène, fregat ringan, meriam Kaisar, dan amunisinya. Ini bukan belanja panik. Ini tanda bahwa Indonesia dan Prancis udah naik level, dari pembeli penjual, jadi mitra strategis. Dan buat Indonesia, ini bukan cuma soal punya jet keren, tapi soal jaga langit, jaga martabat, dan jaga jarak dari tekanan aliansi tunggal.